pemupukan adalah bagian penting dalam praktik pertanian modern. Semua petani pasti sudah tahu, jika tanpa pemupukan yang tepat, tanah akan kehilangan kesuburannya, dan tanaman tidak akan mampu menghasilkan panen yang maksimal. Namun di balik praktik pemupukan yang sudah umum, terdapat proses biologis, fisika, dan kimia yang sangat kompleks, yang mungkin jarang kita pahami. Proses ini melibatkan bagaimana tanah, air, dan unsur hara bekerja bersama dalam satu sistem kehidupan yang saling bergantung. Di video kali ini, kita akan mencoba memahami lebih dalam tentang arti dan tujuan pemupukan, serta bagaimana sebenarnya pupuk diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Unsur hara adalah nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Secara umum, unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman ada 16 macam. Unsur-unsur ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Sedangkan unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah yang jauh lebih kecil, misalnya besi, mangan, seng, boron, tembaga, dan molibdenum. Masing-masing unsur ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Misalnya nitrogen berperan dalam pembentukan daun dan pertumbuhan vegetatif, fosfor yang membantu pembentukan akar dan pembungaan, sementara kalium berperan dalam proses pengisian serta pematangan buah. Sebagian unsur hara tersebut tersedia secara alami di dalam tanah. Namun jika jumlahnya tidak mencukupi, maka perlu ditambahkan melalui proses pemupukan. Dalam pertanian, istilah pupuk merujuk pada bahan yang diberikan kepada tanaman untuk menambah atau menggantikan unsur hara yang dibutuhkan, baik yang berasal dari sumber organik maupun anorganik. Pupuk organik berasal dari sisa makhluk hidup, seperti sisa tanaman, kotoran hewan, atau bahan organik lain yang telah mengalami proses dekomposisi. Kandungannya bervariasi, tergantung pada bahan dasarnya, namun umumnya kaya akan unsur karbon dan nitrogen, serta mampu memperbaiki struktur dan aktivitas biologis tanah. Sementara itu, pupuk anorganik atau pupuk buatan dibuat dari garam-garam mineral hasil tambang atau proses industri kimia. Pupuk ini dirancang agar dapat menyuplai unsur hara tertentu dalam kadar tinggi dan bisa langsung diserap oleh tanaman. Berdasarkan kandungannya, pupuk anorganik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara utama, contohnya seperti urea yang hanya mengandung nitrogen, atau SP36 yang hanya mengandung fosfor. Sedangkan pupuk majemuk adalah pupuk yang mengandung dua atau lebih unsur hara sekaligus, contohnya seperti pupuk NPK, yang memadukan nitrogen, fosfor, dan kalium di dalam satu produk. Baik pupuk organik maupun anorganik memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan kebutuhan unsur hara tanaman terpenuhi agar pertumbuhan berlangsung optimal, hasil panen meningkat, dan kesuburan tanah tetap terjaga dalam jangka panjang. Setelah kita memahami apa itu pupuk dan jenis-jenisnya, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa sebenarnya kita melakukan pemupukan? Sebagaimana yang tadi telah kita bahas, tujuan utama dari pemupukan adalah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, agar pertumbuhannya optimal dan hasil panennya maksimal. Namun sejatinya, pemupukan bukanlah sekedar menambah nutrisi. Ia juga berfungsi dalam mengembalikan keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Karena setiap kali musim panen, sebagian unsur hara akan ikut terambil bersama hasil pertanian. Bayangkan tanah seperti tabungan nutrisi. Setiap kali kita memanen padi, jagung, atau sayur, sebagian saldo unsur hara akan ikut berkurang. Jika tidak diisi kembali, lama-kelamaan tanah menjadi miskin unsur hara, dan tanaman berikutnya tidak mampu tumbuh sebaik sebelumnya. Nah, disinilah pemupukan memainkan peranan penting, yakni sebagai cara untuk menggantikan unsur yang hilang dan menjaga agar tanah tetap produktif dari musim ke musim. Selain itu, pemupukan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan unsur hara. Beberapa jenis tanah memiliki kemampuan berbeda dalam menahan atau melepas nutrisi. Tanah berpasir, misalnya, cepat kehilangan unsur hara karena pencucian air hujan.
Sementara tanah liat cenderung mengikat unsur tertentu terlalu kuat sehingga sulit diserap akar. Melalui pemupukan yang tepat, kita bisa menyesuaikan bentuk dan cara pemberian pupuk agar sesuai dengan sifat tanah dan kebutuhan tanaman. Namun, memberikan pupuk tidak bisa sembarangan. Untuk mencapai hasil yang efisien dan ramah lingkungan, pemupukan perlu mengikuti prinsip yang dikenal dengan sebutan 4R Nutrient Management. Yang pertama ada right source atau tepat jenis, yaitu menggunakan jenis pupuk yang tepat, sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kedua ada right rate atau tepat dosis, yaitu memberikan dosis pupuk yang sesuai, tidak kurang dan tidak berlebihan, karena kelebihan pupuk sama berbahayanya dengan kekurangan unsur hara. Ketiga ada right time atau tepat waktu, yaitu waktu pemberian yang tepat, yang disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman. Misalnya, nitrogen diberikan lebih banyak di fase vegetatif, sementara kalium dan fosfor lebih penting menjelang pembungaan dan pembuahan. Lalu keempat ada right place atau tepat cara, yaitu penempatan pupuk di lokasi yang tepat, terutama di zona perakaran, agar unsur hara cepat diserap dan tidak terbuang. Dengan menerapkan prinsip 4R ini, petani dapat meningkatkan efisiensi pemupukan hingga 2 kali lipat, mengurangi kehilangan unsur hara ke udara atau air tanah, dan pada saat yang sama menjaga kualitas lingkungan. Tanaman yang tumbuh subur di atas permukaan tanah sebenarnya bergantung penuh pada sistem yang bekerja diam-diam di bawahnya, yaitu perakaran. Akar bukan hanya penopang tanaman, tetapi juga organ vital dalam penyerapan unsur hara. Perlu diketahui, setiap butir-butir pupuk yang kita berikan ke tanaman tidak serta-merta langsung diserap begitu saja. Unsur-unsur dalam pupuk yang berbentuk molekul murni harus terlebih dahulu terlarut dalam air dan berubah menjadi ion-ion yang bermuatan listrik. Contohnya seperti unsur nitrogen, yang hanya bisa diserap oleh akar tanaman dalam bentuk ion N, seperti nitrat atau amonium, atau unsur fosfor yang diserap dalam bentuk ion fosfat. Unsur-unsur lain juga begitu, baik itu kalium, magnesium, sulfur atau kalsium. Semuanya diserap hanya dalam bentuk ion, bukan dalam bentuk unsur atau molekul murni. Nantinya, ion-ion inilah yang akan bergerak di antara pori-pori tanah menuju akar tanaman. Nah, proses pergerakan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 3 mekanisme utama, yaitu pergerakan massa atau mass flow, difusi, dan intersepsi akar atau root interception. Aliran massa adalah proses penyerapan unsur hara bersama dengan aliran air yang diserap oleh akar. Proses ini terjadi karena adanya transpirasi atau penguapan air yang terjadi pada daun. Saat tanaman melakukan transpirasi, air akan tertarik ke atas melalui pembuluh silem melalui akar. Untuk menggantikan air yang hilang, akar akan terus menyerap air dari tanah dan membawa serta nutrisi yang terlarut di dalamnya. Mekanisme kedua adalah difusi. Difusi adalah pergerakan ion hara dari larutan tanah dari konsentrasi tinggi menuju permukaan akar yang konsentrasinya lebih rendah. Proses ini sangat penting, terutama bagi unsur seperti fosfor dan kalium, yang bergerak lambat di dalam tanah. Dan yang ketiga disebut intersepsi akar atau root interception. Saat akar tumbuh, ujung akar akan menjangkau dan menyentuh partikel tanah yang mengandung unsur hara, sehingga ion dapat berpindah langsung ke permukaan akar. Semakin panjang dan lebat perakaran tanaman, semakin besar pula kemampuannya untuk menyerap nutrisi melalui intersepsi, terutama untuk unsur hara yang tidak banyak bergerak di dalam tanah. Setelah melalui 3 mekanisme tadi, begitu ion mencapai permukaan akar, ia akan menembus dinding sel dan lapisan pelindung yang disebut epidermis akar. Dari sini, ion bergerak melewati ruang antar sel menuju jaringan dalam, hingga akhirnya masuk ke pembuluh silem, yang akan mengantarkan air dan unsur hara ke seluruh bagian tanaman, baik itu ke batang, daun, hingga buah. Proses ini dikendalikan oleh sistem transporter ion di membran sel akar. Transporter inilah yang menentukan jenis dan jumlah unsur yang boleh masuk, sehingga tanaman dapat menjaga keseimbangan internalnya.
Proses penyerapan unsur hara oleh tanaman tidak selalu berjalan dengan efisien. Meskipun pupuk telah diberikan, tidak semuanya akan benar-benar diserap oleh akar. Efektivitasnya sangat bergantung pada berbagai faktor fisik, kimia, dan biologis di dalam tanah. Mari kita pahami satu persatu. Faktor yang paling penting adalah tingkat keasaman tanah atau pH. pH menentukan apakah unsur hara berada dalam bentuk yang larut atau justru terikat dan tidak tersedia bagi tanaman. Pada tanah yang terlalu asam, unsur seperti fosfor akan terikat oleh aluminium dan besi. Sedangkan pada tanah yang terlalu basah, unsur mikro seperti besi, seng, dan mangan akan sulit untuk larut. Karena itu, setiap tanaman memiliki rentang pH ideal, umumnya antara 5,5 hingga 7, di mana hampir semua unsur hara dapat tersedia secara seimbang. Lalu ada faktor kelembapan dan aerasi tanah. Akar hanya dapat menyerap hara jika ada air yang melarutkannya. Kelembapan tanah yang cukup membantu ion-ion bergerak menuju akar melalui aliran massa dan difusi. Namun jika tanah terlalu kering, pergerakan ion menjadi lambat. Sebaliknya, jika tanah terlalu jenuh air, oksigen di pori-pori tanah jadi berkurang, sehingga respirasi akar dan aktivitas mikroba menjadi terganggu. Tanah yang ideal adalah tanah dengan keseimbangan antara air dan udara, di mana akar bisa bernapas sekaligus menyerap air secara aktif. Faktor berikutnya yaitu suhu atau temperatur tanah. Suhu tanah sangat mempengaruhi hampir semua proses biologis di dalamnya. Pada suhu yang terlalu rendah, penyerapan hara melambat karena aktivitas enzim dan pertumbuhan akar yang menurun. Suhu ideal untuk penyerapan unsur hara umumnya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Meskipun ini bisa bervariasi, tergantung jenis tanaman dan kondisi lingkungannya. Lalu ada faktor fisik seperti tekstur dan struktur tanah. Tanah yang bertekstur liat memiliki kemampuan menahan unsur hara lebih tinggi, karena partikel liat memiliki kapasitas tukar kation yang besar. Namun, drainasenya cenderung buruk. Sebaliknya, tanah berpasir memiliki aerasi yang baik, tetapi mudah kehilangan hara akibat pencucian. Struktur tanah yang gembur, kaya bahan organik dan berpori seimbang, akan mendukung sistem akar tumbuh bebas dan menyerap hara lebih optimal. Selanjutnya adalah bahan organik dalam tanah. Bahan organik adalah penyimpan nutrisi alami tanah. Ia melepaskan unsur hara secara perlahan melalui proses dekomposisi, meningkatkan kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah agar lebih mampu menahan air. Selain itu, bahan organik juga menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus unsur hara. Lalu, jangan lupakan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Tanah bukanlah benda mati. Ia dihuni oleh jutaan mikroba seperti bakteri, jamur, dan actinomycet, maupun organisme kecil seperti cacing maupun serangga, yang semuanya memiliki peran vital dalam kesuburan tanah. Bakteri nitrifikasi misalnya, berperan dalam mengubah amonium menjadi nitrat, atau mikroba pelarut fosfat yang membantu melepaskan fosfor dari bentuk terikat, atau jamur mikoriza yang berperan dalam memperluas jangkauan akar dalam menyerap unsur hara. Tanah yang hidup dengan populasi mikroba yang seimbang selalu lebih subur dibanding tanah yang steril. Berikutnya ada faktor keseimbangan hara di dalam tanah. Penyerapan hara juga sangat dipengaruhi oleh hubungan antar unsur di dalam tanah. Beberapa unsur bisa bersaing atau saling menghambat. Contohnya seperti kelebihan kalium dapat menghambat penyerapan magnesium dan kalsium, atau terlalu banyak fosfor bisa menurunkan ketersediaan seng. Sebaliknya, unsur-unsur seperti nitrogen dan sulfur sering bekerja untuk saling melengkapi. Karena itu, pemupukan yang seimbang jauh lebih penting daripada pemupukan yang banyak. Dan yang terakhir adalah aktivitas tanaman dan fase pertumbuhan. Tanaman tidak selalu menyerap unsur hara dengan kecepatan yang sama. Pada fase pertumbuhan vegetatif, penyerapan nitrogen meningkat pesat. Sementara pada fase pembungaan dan pembentukan buah, kebutuhan akan fosfor dan kalium akan lebih besar. Menyesuaikan waktu dan jenis pupuk dengan fase pertumbuhan tanaman adalah kunci agar penyerapan berjalan maksimal dan efisien. Dari semua faktor tadi, jelas bahwa penyerapan hara bukan hanya soal pupuk yang diberikan, tetapi juga tentang kondisi tanah dan lingkungan tempat akar hidup.
Tanah yang sehat memiliki pH yang seimbang, cukup air, aerasi baik, dan kaya akan aktivitas biologis. Karena itu, memahami faktor-faktor ini adalah langkah awal untuk pemupukan yang efektif dan efisien, serta menuju pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemupukan bukan hanya tentang menambahkan pupuk ke tanah, melainkan sebuah proses ilmiah yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara unsur hara, air, mikroba, dan akar tanaman. Dengan memahami bagaimana pupuk benar-benar diserap, kita bisa memberikan pupuk dengan cara yang lebih bijak, yaitu tidak hanya untuk meningkatkan hasil panen, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang. Karena sejatinya, tanah yang subur bukanlah tanah yang diberi pupuk paling banyak, melainkan tanah yang dipupuk dengan cara yang paling tepat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video berikutnya.